Kamu apa yang kau lakukan padaku? Nona Mingzu, ada apa? Nona Anissa mengajar tata krama, siapa berani? Karena kau panggil aku kakak, maka kita berdua hari ini akan berbicara baik-baik. Cepat minggir. Jika Nona Mingzu kenapa-kenapa, Tuan pasti tidak akan melepaskan kalian. Nona Anissa sedang di dalam mengajar tata krama asli keluargaan. Kami para pembantu cukup dengarkan saja, tidak perlu ikut campur. Tuan, ada masalah besar. Tampaknya adik ditemani banyak teman baik ya. Mereka sepertinya sangat menyukaimu. Maka malam ini mereka juga akan menemanimu membuatmu tahu apa yang harus kau katakan. Ilmu hitam apa yang kau gunakan padaku? Berani sekali kau, ilmu hitam? Mungkin adik masih belum sadar dari halusinasi. Tidak terima? Coba saja. Ayah, paling sayang padaku, aku ini nona besar keluargaan, kau ini bajingan tak berguna, aku harus memberitahu ayah. Coba saja. Ayah paling sayang aku ini putri sulung keluargaan. Kamu, anak haram yang tak ada yang mau, aku pasti bilang ke ayah. Coba saja. Katanya putri sulung keluargaan, kamu nggak pantas. Jangan kira kalau kamu diam, aku nggak tahu. Kamu merebut tempatku saat aku baru turun gunung. Membuatku jadi bodoh. Lalu kau menjebakku menikah dengan Jaka, si sampah itu. Mingzu. Kamu pantas mati. Kepalaku sakit. Aku tidak salah. Kamu, anak yang lahir tapi tak terurus, anak haram. Dulu aku harusnya suruh Jaka memberimu racun dosis ganda sampai kau langsung jadi mayat. Sama seperti ibumu yang sakit-sakitan itu, baru bersih kalau dia nggak bangun selamanya. Ternyata kamu. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Ada apa ini? Tolong. Anissa, tunggu saja. Sampai ayah pulang, aku pasti buat kau mati mengenaskan, potong-potong kau. Baik, aku tunggu. Biar semua orang tahu, keluargaan membesarkan anak perempuannya selama 20 tahun. Itu perempuan macam apa? Nona Mingzu, kamu kenapa? Astaga. Bapak pulang. Mobil sudah sampai di pintu. Anissa, ajalmu tiba. Nanti ayah pulang, pasti akan membelaku. Kamu tunggu diusir. Mingzu, kamu nggak luka, kan? Dia? Apakah dia ibuku? Ibuku? Bagaimana mungkin dia pada gadis palsu sangat sayang? Tante, ya, akhirnya kamu pulang, aku sangat takut. Nama nggak cocok. Ternyata bukan ibuku. Jangan takut, sayang tante ya di sini. Ya ampun, lehermu kenapa merah begini? Siapa yang mukul? Kakak begitu kakak pulang langsung mengunciku, dan bilang aku dulu menyakitinya dan memukulku. Xiu Yuan, lihat putrimu. Begitu pulang pamer kekuasaan sebesar ini, apa dia memukul wajah Mingzu? Dia memukul wajahmu, wajah keluargaan. Anissa, apa yang Mingzu katakan itu benar? Kata pertama ayah saat melihatku ternyata untuk anak angkatnya menuduhku. Aku sedang bertanya padamu, kamu bisu? Kata pertama ayah saat melihatku. Ternyata untuk anak angkatnya menuduhku. Aku sedang bertanya padamu, kau bisu? Betul, aku yang mukul dia, tapi dia pantas dipukul. Kalau dia berani ganggu aku lagi, aku tetap takkan lepaskan dia. Xiu Yuan, kau dengar, kan? Dia ngaku. Dia merundung Mingzu, benar-benar keterlaluan. Apa salah Mingzu? Sampai begini sengsaranya. Kurang ajar, kau mukul orang, masih berdalih. Sekarang, minta maaf pada Mingzu. Maaf, kenapa kau tidak tanya? Kenapa aku mukul dia? 3 tahun lalu, dialah yang bikin aku bodoh. Dia yang menjebakku. Membuatku menikah dengan Jaka. Dia hampir menghancurkan hidupku. Kau bilang Mingzu sakiti kamu? Mana buktinya? Omong kosong, kau mau fitnah adikmu? Baik, bukti, ya?
3 tahun lalu aku turun gunung. Belum masuk ke rumah. An sudah dijebak, jadi bodoh. Lalu dijebak menikah dengan Jaka. Perkara ini, kamu yang lakukan, kan? Iya, aku yang lakukan. Kenapa? Sekarang seluruh keluargaan, siapa yang nggak tahu? Aku An Mingzu, putri utama di sini. Kamu yang bahkan tidak ada di silsilah. Gadis liar yang tidak tercatat, seharusnya sudah mati di luar. Ini bukti? Bukan, ayah. Bukan begitu. Kakak yang memaksaku. Dia menakut-nakutiku. Xiu Yuan ini pasti Anissa yang memaksa Mingzu bicara begitu. Nggak bisa dianggap? Lihat luka di leher Mingzu. Itu yang nyata. Anissa, dia cemburu pada Mingzu. Aku maksa? Wah, mesra sekali ibu dan anak. Ayah, lalu ibuku, Baiking ke mana perginya? Apa dia tahu aku pulang? Cukup, kenapa sebut dia? Kau? Hari ini ramai sekali. Ini pasti bukan penyakit biasa. Ribut? Aku belum mati. Rumah ini sudah berantakan begini. Kakak, kebetulan kamu datang. Coba lihat. Anissa baru pulang, langsung menganiaya Mingzu dengan gila. Mingzu juga anak kalian yang dibesarkan dengan susah payah. Bagaimana dia bisa bertindak begitu keras? Kamu harus membela Mingzu, lakukan sesuatu. Ibu, aku sangat sakit. An ada apa? Ibu, aku lihat adik ada kotoran di lehernya yang hitam. Aku mau menepuknya, paman bilang. Harus membantu orang lain. Siapa paman? Ibu bertanya begitu. Tampaknya dia bukan pamanku. Itu tidak penting. Yang terpenting sekarang ada yang menggunakan pola feng shui yang keji perlahan menggerogoti vitalitas dan rezeki ibu. Kakak, dengar sendiri. Dia masih pura-pura bodoh. Dia memang sengaja. Baiking, kamu tidak sehat. Jangan urus ini. Hari ini Anissa harus minta maaf pada Mingzu. Ini aturan. Aturan? Anakku baru saja ditemukan, tanpa tahu benar salah, langsung disuruh minta maaf. Ini aturan keluargaan. Aturan. Putriku baru saja ditemukan, tanpa bertanya apa-apa kau suruh dia minta maaf. Ini aturan keluargaan. Baiking, kau begitu membelanya, dia gadis dari Gunung Gadis Kasar. Sekarang sudah menjadi aib keluargaan kami, tidak akan mengakui dia. Pak, apa kau begitu membenciku? Aku bukan ayahmu. Namamu sama sekali tidak tertulis di silsilah keluargaan, kau dan keluargaan, tidak ada hubungan. Sekarang kau segera enyah dari sini. An Xiu Yuan kau bajingan. Nuo adalah anak kandungmu. Anak kandung? Seorang anak yang hanya mempermalukan keluarga aku tidak mau mengakui. Mingzu adalah satu-satunya pewarisku, An Xiu Yuan. Baiking, lihat dirimu sendiri seperti orang sakit-sakitan. Berapa lama kau bisa lindungi dia? Ini sihir paling kejam penjebak jiwa penghisap nasib pantas saja. Mama sakit separah ini pasti Sunya demi naik pangkat. Kau. Ki Murni, yang ini bisa melindungi Mama tapi kita harus segera hancurkan jebakan ini dan selamatkan Mama. Keluargaan sangat keterlaluan, pantas mati baik. Aku bisa pergi, rumah begini aku juga tak mau tinggal. Aku bisa pergi, rumah seperti ini aku juga tidak ingin tinggal. Tapi sebelum aku pergi, aku harus menyelesaikan satu hal. Ibuku sakit separah ini. Di rumah ada hiasan yang terlalu sial, mengganggu kesehatan. Sebagai anak, aku perlu membersihkannya. Jangan sentuh itu. Itu barang antiku. Ada apa ini? Kenapa setelah vas pecah, aku merasa napasku jadi jauh lebih lega? Kau hancurkan. Bagaimana? Sudah merasa lebih baik? Ya, tenanglah. Ini baru awal. Orang yang menyakitimu, aku akan buat mereka satu persatu membayar. Orang, bawa nyonya ke atas istirahat. Si bodoh ini, hapus rekaman di ponselnya, hapus, usir dia. Ke depan,
Jangan bawa orang sembarangan masuk ke keluargaan. Siapa berani ganggu Putri An? Dia itu apa? Putri keluargaan? Dari awal sampai akhir, putri keluargaan kami adalah An Mingzu. Kau panggil dia Putri An? Kau tak takut diusir dari An? Kau? Qian Xing, jangan urus mereka. Keluargaan juga tak kuhiraukan. Siap? Guru kecil pergi kemana? Aku ikut. Kenapa masih diam? Karena ada yang tidak tahu diri, maka si bodoh ini usir keluar. Jangan kira keluarga kami An-An tidak ada yang jaga. Kalian bisa seenaknya ganggu dia? Jangan kira An-An kami tidak punya pelindung lalu kalian bisa seenaknya menindasnya. Paman, kok kamu datang? An-An, siapa yang bikin kamu menderita? Keluargaan terlalu kuat. Aku tidak bisa lagi melibatkannya. Enggak kok Paman, An-An baik-baik saja. Sebaiknya kamu segera pulang, aku bisa urus sendiri di sini. Ini urusan rumah tangga keluargaan. Belum saatnya orang luar, seperti kamu ikut campur keluar. Ayah. Aku curiga dia itu laki-laki selingkuhan Anissa di luar sepasang pria dan wanita murahan. Mulut kotor. Tampar. Ayah, dia pukul aku. Berani? Berani main tangan di keluargaan? Kamu pikir keluargaan takut padamu? Kepala keluargaan Tuan memang pelupa. Pagi tadi kita baru saja tanah di pinggir timur kota selatan mencapai kesepakatan tentang kepemilikan. Aku sudah menepati janjiku kamu. Ini perlakukan kalian terhadap An-An? Ternyata demi membuat ayah memperlakukanku dengan baik, dia juga mengorbankan hal sebesar ini. Lahan itu sudah sejak lama milik keluargaan hitam di atas putih. Kamu mau ingkar, terlambat. Lagi pula, aku menukar dia dengan sebidang tanah. Itu kehormatan baginya. Tanah sudah aku berikan kepadamu. Aku tidak akan mengambilnya kembali. Hanya sebidang tanah. Aku Erlangga masih sanggup rugi. Tapi aku tidak menyangka kalian menggunakan apa yang aku berikan pada An-An untuk kehidupan yang tenang sebagai modal untuk menindasnya. Keluargaan sombong sekali. Tanah itu sudah jadi milik keluargaan hitam di atas putih. Kau mau ingkar, terlambat. Keluargaan sombong banget. Erlangga, kamu mau pamer? Timbang dulu dirimu. Keluargaan di Haicheng bisa bertahan karena di belakang kami ada Pangeran Haicheng. Kau berani ganggu keluargaan, berarti menantang pangeran. Kalau pintar, enyah. Pangeran. Kenapa? Takut? Cuma kau, bertemu pangeran saja sepertinya tidak bisa. Kamu kebalik. Pangeran mau ketemu aku harus 3 hari sebelumnya kirim undangan dan lihat moodku. Erlangga, dia bukan tipe omong besar. Dari nadanya, dia sepertinya lebih kuat dari pangeran yang disegani keluargaan. Ngomong besar asal-asalan. Dasar pincang, kau pikir kau hebat, pangeran mau ketemu kau, mimpi kali. Erlangga, pangeran kuasai Haicheng, hingga kota selatan, seluruh ekonomi. Aku sarankan kau sekarang juga minta maaf. Enyah, demi tanah itu aku beri maaf 1 kali. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kurang ajar. Dalam 1 menit, berlutut minta maaf pada An-An, atau kubuat kalian merasakan duluan arti hancur lebur. Dasar pincang, kau suruh aku minta maaf pada orang bodoh, aku ini adalah putri sulung keluargaan. Apa dia pantas? Buat dia berlutut? Menyuruhku meminta maaf pada orang bodoh? Aku ini putri sulung keluargaan yang terhormat. Apa dia pantas? Suruh dia berlutut. Ayah, ibu, tolong. Mingzu, anakku, lepaskan dia. Ternyata Mingzu adalah anak An Xiu Yuan dan Sun Ya. An Xiu Yuan, kau diam saja melihat mereka menganiaya anak kita di rumah An? Kau laki-laki atau bukan? Erlangga, kau keterlaluan. Kau pikir keluargaan ini lemah? Orang-orang, Tutup pintu. mau apa kau? Ini rumah keluargaan? Paman, aku tahu. Ayah, tentu saja untuk memukul anjing. Adik, mau tidak bermain game denganku? Main saja. Game yang aku mainkan di rumah sakit jiwa. Tidak, aku tidak mau. Tapi aku ingin main. Seru sekali. Adik,
Kok tidur? Mutiara anakku putriku tersayang Anissa. Dasar wanita kejam, berani-beraninya kau memperlakukan anakku, aku lawan kau. An Shuyuan, dia tega memukul putrimu sendiri, dan kau hanya diam saja? Erlangga. Anissa, kalian berdua sungguh kurang ajar. Berani memukul putriku, kalian sekarang. Berarti memusuhi keluargaan dan memusuhi pangeran. Aku akan lapor ke pangeran sekarang. Ku buat kalian mati tanpa tempat. Paman pangeran yang dia maksud apakah dia sangat hebat? Mereka tidak akan menyakitimu, kan? Jangan takut. Paman lindungi kamu. Karena kau mencari mati, jangan salahkan aku. Telepon ini bisa langsung ke jalur pribadi pangeran. Hubungi dia sekarang. Sebelum tengah malam. Jika kau belum bawa pangeran mendukungmu, aku tak keberatan menggantikannya bersihkan keluarga. Erlangga, kau berani. Awalnya aku melihat demi tanah itu, aku ingin memaafkanmu sekali, tapi sekarang kau harus menghadap putriku berlutut. Bersujud minta maaf, aku buat kalian tahu siapa tuan sebenarnya. Waktumu tidak banyak. Tunggu saja. Aku akan telepon pangeran sekarang. Aku lihat kau bisa sombong sampai kapan, tunggu mati saja. Ternyata, mereka selama ini terus di depan mataku diam-diam berkhianat. Aku selama ini hidup hanya sebuah lelucon. Ibu, Maksud Tuan Erlangga, kerjasama bisa lanjut atau tidak tergantung pada keluarga Wang dan tindakan mereka selanjutnya. Dan apakah Hai Cheng sudah cukup tenang? Jangan banyak cari masalah. Ayah tenang saja, aku tahu prioritas. Halo, Pak Wang, ini saya, An Shuyuan. Tolong, selamatkan saya. Ada orang masuk ke rumah saya, mereka memukul putri saya, dan mau menghancurkan keluargaan kami. Mereka sama sekali tidak menganggap Anda, jika sebelum tengah malam Anda tidak datang, maka mereka akan menghapus keluarga Wang dari Hai Cheng. Siapa yang tidak tahu diri berani menyentuh orang yang saya lindungi di Hai Cheng? Erlangga. Apa? Kamu bilang siapa? An Shuyuan, kamu bajingan, dengar baik-baik, sebelum saya sampai, jangan sekali-kali memprovokasi Tuan Erlangga, saya akan segera ke sana. Siapkan mobil, cepat, siapkan mobil, pergi ke rumah An secepat mungkin, cepat. ini kesempatan terakhir. Jika kamu minta maaf pada An sekarang, aku bisa demi An tidak akan mempermasalahkannya. Jika tidak, bagaimana? Kamu sudah di ujung tanduk, masih keras kepala, sepertinya tidak perlu menunggu Pak Wang, sekarang aku akan mengantarmu dan orang bodoh yang kau lindungi ini pergi bersama. Apalagi kartu as yang dia punya? Atau hanya pura-pura kuat? Kalau tidak bisa, aku harus pakai cara terakhir, membawanya pergi secara paksa. Jangan takut, aku di sini. Jangan takut, aku di sini. Kurang ajar. Cepat hentikan. Tuan Wang Anda akhirnya datang. Cepat, ini dia Erlangga, diam. Saya Wang Jiancheng susah payah setengah hidup. Akhirnya berhasil mendapatkan sekilas perhatian dari Tuan Erlangga. Semua kau hancurkan, si bodoh, bahkan kau mati 10.000 kali tak akan cukup menebusnya. Tuan Erlangga, saya tidak tegas, datang terlambat, membiarkan orang bodoh ini mengganggu Anda, mohon hukuman yang berat. Tuan Wang ternyata minta maaf padanya. Siapa sebenarnya Erlangga ini? Aku tidak percaya. Tuan Wang, dia hanya pria pincang, apa haknya membuat Tuan begini? Siapa sebenarnya dia? Diam. Kau semut. Identitas Tuan Erlangga bukan untuk kau pertanyakan. Keluargaan itu apa? Berani lancang? Xiu Yuan. Mama, kenapa kamu turun? Tuan Erlangga, Nyonya An. malam ini, keluarga An bersalah pada Nuo dan menghina Anda, An Shuyuan dan putrinya dikuasai keserakahan pantas dihukum. Tapi, rumah keluargaan ini, hingga grup An, aset intinya, pada dasarnya. Warisan keluarga Bai. Mama, apa maksudmu? Aku Bai King tak mampu, tak bisa jaga harta, buat Nuo sengsara, tak berani minta Tuan maafkan keluargaan. Hanya mohon Tuan lihat warisan keluarga Bai, dan demi Nuo mohon Tuan berkenan beri keluarga Bai. Sisakan sedikit harta.
Aku akan tinggal. Aku akan jaga untuk Nuo-Nuo, warisan yang seharusnya jadi miliknya, sampai suatu hari nanti. Kembali sendiri, ambil semua yang seharusnya jadi miliknya. Ternyata ibu selama ini bersabar saja, dia tinggal untuk jaga dasar untukku. Asalkan keluargaan tak usik aku lagi, dendam lama bisa tidak tuntut dulu, tapi harta keluargaan pasti akan aku ambil sendiri. Paman, aku lelah. Ayo pulang. Wang Jiancheng. Silakan perintah, Pak Zhou. Karena Nyonya An sudah bicara, aku beri muka ini. Soal keluargaan, perkara ini selesai dulu, lanjutannya. An mau apa, dia urus sendiri. Kamu urus di sini, aku tidak ingin nanti ada yang ganggu dia. Terima kasih, Pak Zhou. Terima kasih, Nyonya An. Saya mengerti, pasti beres. An, ayo pulang, ya. Nuo-Nuo, kamu tenang saja. Aku akan jaga untukmu harta terakhir. Bangun. Tidur nyenyak. Paman, kapan dia datang? Aku tadi. Tidak mengigau aneh, kan? Tidak ngiler, kan? Paman, kok kamu ke sini? Astaga. Tubuhmu. Lebih bagus dari ilustrasi yang disembunyikan guru di buku rahasia kesehatan. Mau pegang paman kamu. Kerahmu terbuka, An bantu kamu kancingkan. Pikiran apa yang ada di kepala kecilmu? Kok wajahmu merah banget? Enggak kok. An cuma mau bantu. Nona Anissa, sarapan sudah siap. Maaf, Tuan Nona Anissa saya. Saya nggak lihat apa-apa. Silakan, lanjutkan. Paman, An cuci muka dulu paman. Dadah. Tuan. Perasaan Tuan pada Nona Anissa bukan hanya sekadar penyelamat saja kan? Saya lihat kalian tadi seperti pasangan yang sempurna. Kamu kebanyakan bicara, siap-siap. Hari ini Zhou Sun pulang. Aku mau bawa An temui dia. Baik, Tuan. Jangan-jangan. Aku pada An sebenarnya perasaan cinta? An, nanti aku ajak kamu ketemu seseorang, dia keponakanku, seumuran denganmu, namanya Zhou Sun. Zhou Sun? Jangan khawatir. Dia ini meskipun sangat liar, tapi hatinya baik. Oke. Antar Nona Anissa dulu, ke kamar 306. Siap, Tuan Zhou. Paman, kamu tidak temani An naik? Nak, aku masih ada urusan kecil, sebentar lagi kembali. Biarkan Chandra temani kamu naik dulu. Tidak. Om Chandra harus menjaga paman. Paman, cepat kembali ya. An sendirian. Akan takut. Oke. Aku secepatnya. Ayo. Pura-pura polos itu capek. Lebih capek dari turun gunung tangkap setan sama guru. Tulang-tulangku pegal. Maaf, aku tidak sengaja. Gak apa. Zaman sekarang paparazzi stresnya sebesar ini? 5 tahun tidak pulang, kota selatan kapan punya gadis secerah ini? Wajah ini, aura ini, bisa mengalahkan setengah dari yang disebut wajah dewa? Hei, kamu buta? Maaf, aku tidak sengaja. Kamu tabrak orang mau pergi? Kamu tahu nggak mahal banget tas ini? Aku tidak sengaja. Hari ini. Cocok untuk jadi pahlawan. Edisi terbatasku,
kamu si imut, kok jalannya gitu? Ganti rugi. Kalau hari ini nggak bayar, 100.000, jangan coba pergi. Pak, tolong lepaskan. Biaya cuci bisa saya ganti, tapi tolong jangan sentuh-sentuh. Cuci? Mimpi harus bayar harga penuh? Sial, pindah. Tenggorokanku. Sakit. Sial banget. Celanamu makin sial. Pak, kayaknya nasib Anda hari ini kurang bagus. Mau saya panggil manajer hotel, bantu bersihkan, atau Anda sendiri dulu, rapikan aja? Hari ini kenapa aneh banget? Kamu beruntung gue hari ini sial. Jangan sampai aku ketemu kamu lagi. Bete banget, ini orang macam apa? Dia. Mungkin dengan dia nggak ada hubungan? Paman? Kamu ini baru dari lokasi syuting mana? Kok kayak habis melarikan diri? Wah, Paman, kamu nggak ngerti, aku sekarang setidaknya bintang idola kelas jutaan, kalau dikenali, repot. Paman, kamu ini pohon tua berbunga bikin romantis begini. Serius, Paman? Kamu sekarang benar-benar mulai berbunga lagi. Bidadari mana yang turun menyelamatkanmu? Waktu ketemu nanti. Bersikap sopan. Kamu nggak percaya aku? Sejujurnya, Paman, tadi aku di pintu melihat seorang dewi yang mirip peri, auranya luar biasa. Sekarang aku sangat mengerti perasaanmu. Beneran, Paman? Waktu itu kalau kamu bersamaku, beneran kamu pasti akan merasa sangat indah cantik. Sepertinya kamu beneran gak lapar. Chandra. Dorong aku masuk, An pasti sudah menunggu. Siap, Tuan. Tadi sibuk melamun lupa minta WeChat atau foto bareng, salah strategi. Sebentar, Paman. An itu, apakah dia adalah calon istri Paman? Aku belum siap nih. Jangan asal panggil. An masih kecil. Nanti masuk, hormati dia sedikit. Lagi. Setelah masuk, jangan asal bicara. An belum tahu kondisi spesifikku. Jangan sampai keceplosan. Paman, dari sini ke sana, cuma jarak puluhan meter ini, kau panggil An setidaknya 800 kali? Bukankah dia yang otaknya kurang pintar, gadis kecil? Bahkan kalau dia dengar omonganmu, mana bisa dia ngerti? Kalau kau berani meremehkan dia, aku patahkan kakimu. Ini ada 1 juta. Anggap aja uang saku kamu. Paman, kamu terlalu sopan, ngapain sih? Jamin. Aku jamin. Aku, Zhou Sun, hari ini akan jadi labu bisu, kata yang nggak boleh nggak akan keluar satu pun. Kalau tidak album baruku nggak laku. Nah, gitu dong. Ayo. Aku mau lihat si Anan ini, emang dia siapa? Sampai bisa bikin Paman es tergila-gila begini. Sudah nggak sabar? Tadi ada urusan di jalan, agak terlambat. Mawar putih, mawar putih. Cantik banget. Ini pertama kali ada yang ngasih aku bunga. Suka. An suka. Makasih, Paman. Josun, lagi ngapain sih? Cepetan. Ayo, cepat masuk dan sapa. Halo, aku Zhou Sun, ini adalah ponakan. Ah, masa sih? Ternyata dia. Kebetulan banget. Kamu? Paman. Kakak yang ini. Ganteng banget. An mau pergi berdua. Bicara rahasia sama dia.
Sebentar aja. Boleh nggak? Boleh. Jangan jauh-jauh. Kak Chandra, bantu aku ambilkan, ya. Kandra. Apa aku udah tua, ya? Cewek sekarang, apa mereka suka yang muda dan ceria? Cowok yang suka dandan, ya? Kak Chandra tolong ambilkan. SST. Aku lepaskan kamu. Tapi kamu janji nggak boleh teriak dengar. Kalau kamu berani teriak, suara nyanyianmu bakal false. Aku bersumpah-sumpah. Muak aku, caramu bicara, nggak kayak anak 3 tahun, paman bilang IQ-mu cuma setara anak 3 tahun, dia bohong. Kamu. Nggak kelihatan ya? Aku ngerti apa paman khawatir kamu dibully makanya dia bilang IQ-mu agak rendah. Biar bisa lindungin kamu. Wah trik, pamanku ini benar-benar jitu, benar-benar suami yang protektif hehe. Tante Anda capek ya? Demi bantu aku dan paman akting tante sampai capek, tenang. Mulai sekarang aku jadi pendukung setia cinta tante dan paman. Aku jamin akan rahasiain rapat-rapat. Apa maksudnya tante? Jo Sun, dengarkan aku. Aku sama paman. Hubungan kami nggak kayak yang kamu kira. Ah, aku ngerti kok barusan aku dengar dari Chandra kalian berdua di kamar hubungan mesra. Aku cuma mau bilang satu hal kalian berdua apa. Kami nggak melakukan apa-apa. SSST, gak usah dijelasin lagi aku ngerti aku juga bagian dari permainan kalian, kan? Sudahlah, biar salah sangka daripada tambah kacau. Setidaknya dia sama sekali nggak sadar kalau aku pura-pura malah otomatis nutupin kita. Biarin salah nanti ada kesempatan baru jelasin pelan-pelan. An, coba ini, kamu suka yang manis. Terima kasih, paman. Paman juga makan ikan-ikan enak. Oke. Terima kasih, An. Hei kalian berdua ini pasangan yang mesra banget. Ayolah hargai dong tema hari ini, ya? Kalau tidak salah ingat hari ini seharusnya pesta penyambutanku, kan? Kalian pikirkan aku yang jomblo ini, pikirkan juga perasaan makanan ini, mereka hampir jadi berasa lemon. An butuh dijaga. Makan aja dengan tenang. Paman dulu paman kan paling sayang aku. Halo. Aku tahu situasinya. Oke. Aku segera ke sana. An. Ada urusan di kantor, aku harus pergi dulu. Oke. Jo Sun. Jaga An baik-baik. Temani An makan di sini, setelah selesai, antar dia pulang ingat. Jangan berlama-lama di luar. Tenang saja, paman. Tante aku yang jaga pasti kurawat dengan baik hehe. Aku pergi. Ya sudah, dramanya sudah selesai. Kita ayo beres-beres pulang. Jangan buru-buru, tante. Kehidupan malam yang indah baru saja dimulai. Ayo, aku ajak kamu ke tempat yang seru. Kenapa aku tiba-tiba merasa firasat buruk? An, kalau kamu merasa berisik istirahat dulu di sini, aku mau joget sebentar segera kembali, nanti aku antar kamu pulang, dadah. Kamu. Jangan kemana-mana.
Tante tolong cepat tolong. Malapetaka. Celaka. Minggir. Biarkan aku masuk, kalian tahu siapa aku? Anissa. Dasar bodoh kok datang ke tempat begini. Jangan-jangan salah pintu? Berhenti, ini bar moceng, di dalamnya ruang VIP, tempatnya orang-orang berkelas, bukan sembarangan orang bisa masuk. Apalagi yang seperti kamu, otaknya nggak jelas. Nona, ada yang bisa saya bantu? Minta wanita ini pergi? Tentu saja. Sekarang usir dia. Bagaimanapun, Moceng klub terbaik di kota selatan. Jangan sembarangan orang masuk, menurunkan standar. Kalau tamu lain ketakutan, kalian bisa tanggung jawab. Memang, bukan sembarangan orang bisa masuk. Terutama yang seperti kamu, keluarga bangkrut sekarang. Yang pura-pura bergaya di sini. Kalau tidak salah ingat, keluarga Siska sudah tidak ada lagi, kan? Anissa, kamu nggak bodoh lagi. Ikuti prosedur, kalian urus saja. Jangan biarkan dia mengganggu tamu lain. Baik Nona Anissa. Hei kamu, hahaha. Hehe. Berhenti. Hehe. Berhenti. Tante, akhirnya kamu datang. Mereka berdua menggangguku. Wah, ada cewek cantik lagi. Apa? Juga sukarela menemani kami main? Kalau begitu, kami tidak akan sungkan. Hahaha. Bagaimana kamu bisa terlibat dengan mereka? Tante, aku salah masuk ruangan. Ikut aku. Ya? Pergi? Tidak semudah itu. Dia masih berutang taruhan pada kami. Belum dibayar? Kalah mau kabur? Taruhan apa? Mudah. Kalah sekali, buka satu pakaian, atau minum satu gelas. Si tampan kecil ini berutang 10 gelas sama kami. Karena kamu mau membelanya, mending kamu ikut main juga. Kita main yang lebih besar. Hahaha. Kartu ini ada 100 juta. Tanpa PIN. Cukup untuk semua pengeluaran kalian malam ini, dan kompensasi mental. Orangnya, saya bawa. Wah, Anissa. Lama tidak bertemu, kok baru datang sudah buru-buru pergi. Teman lama, ngobrol dong. Lepaskan aku. Jam segini, Zhou Sun seharusnya sudah mengantar An pulang, kan? Berhenti. An di sini, cari tahu. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, cepat. Kasih sini. Balikin. Apa? Masih mau telepon minta tolong? Telepon siapa, Erlangga? Omong-omong, aku juga makasih. Kalau bukan kamu, yang gampang terpancing, si murahan ini. Mana mungkin, dia carimu. Begitu mudahnya, jatuh ke perangkapku. Jaka, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani ganggu aku, ayahku dan pamanku gak akan lepasin kamu. Aku nggak berani sentuh kamu, Tuan Muda Raka. Tapi dia ini, yang selingkuh di belakangku, dan mempermainkanku, si murahan. Hari ini gua habisin dia. Tuan Muda Raka, yang kita sayangi, bawa ke kamar sebelah, kunci di dalam. Sebelum urusan selesai, jangan sampai dia keluar ganggu. Siap, Tuan. Jaka, lepaskan aku. Jaka, jangan berani sentuh tanteku, aku gak akan selesai denganmu. Lepaskan tanteku. Anissa, kamu pura-pura bodoh selama ini mempermainkanku. Sekarang malah merapat ke Erlangga. Si pincang itu menyerahkan diri padanya, membuatku menjadi bahan tertawaan kota selatan. Hari ini aku kasih tahu kamu akibat melawan aku, Jaka. Jaka, karena kamu tahu aku putri sulung keluarga Anissa, seharusnya kamu sadar kekuatan keluarga Anissa jauh di atas keluarga Jaka. Kamu berani sentuh aku? Keluarga Anissa pasti tidak akan diam saja. Nona Anissa, jangan pura-pura lagi. An Mingzu sudah bilang padaku, dialah putri asli. Keluarga Anissa, kamu hanyalah anak buangan. Keluarga Anissa. Dia berjanji, asalkan aku menghilangkanmu. Keluarga Jaka akan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Anissa.
dan sukses besar. Anissa, ruangan ini sengaja disiapkan untukmu. Ada apa? Kenapa kepalaku pusing sekali? Kekuatan mistikku tidak bisa keluar. Kamu begitu licik. Kamu pikir aku tidak siap? Aku sudah pasang asap bius di ruangan ini. Lihat, kamera CCTV sedang merekam. Sebentar, nanti akan masuk beberapa pria untuk menyayangimu. Besok, video ini akan disebarkan. Tapi, sebelum mereka bersenang-senang, aku harus bersenang-senang dulu. Tidak ada yang tahu kamu di sini. Selanjutnya, nikmatilah mengemis ampun di bawahku. Paman, di mana kamu? Baiklah, kamu memilih jalur keras. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Lepaskan aku. Kamu bajingan. Berhenti. Siapa? Mengganggu kesenanganku. Jack. Paman, tolong aku. An-An, jangan takut. Paman di sini akan membawamu pergi. Sisakan nyawanya. Aku akan membuatnya hidup lebih sengsara daripada mati. Paman, akhirnya kamu datang. An-An takut sekali. An-An, jangan takut. Paman di sini. Sekarang kita pulang, ya? Erlangga. Panas banget, nggak tahan. Kok panas banget? Kamu kena obat? Panas. Panas banget. Paman. An-An gak enak. Kumohon. Tolong aku. Tolong aku, ya? An-An, tahan sebentar lagi, kita hampir sampai rumah. 5 menit, dalam 5 menit, harus kembali ke villa. Siap, Tuan. Semua sudah terekam jelas, terutama saat wanita jalang itu genit merapat ke dada pria. Tenang saja, Nona Anissa. Sudut pas, gambar jelas, semua close-up penting terekam. Dijamin heboh. Dan, Bagus, besok pagi, aku akan buat Anissa mabuk di bar larut malam, haus di dalam mobil mewah, berita mengganggu sponsornya tersebar ke seluruh kota selatan. Anissa, jangan salahkan aku kejam, salahkan dirimu sendiri. Kenapa harus kembali merebut dariku? Kau memang hanya pantas busuk di lumpur. An-An, tunggu sebentar. Aku akan segera panggil dokter untukmu. Jangan pergi. Aku tidak enak badan. Tolong aku. Bantu kau? An-An, lihat baik-baik. Siapa sebenarnya di depanmu? Aku tahu. Kau Erlangga. Paman. Kumohon. Tolong aku. Kumohon. Aku benar-benar tidak enak. An-An. Ingat malam ini. Ingat siapa aku. Mulai sekarang, kau milikku. Semua berita yang terkait, foto, baik online maupun offline, bersihkan semuanya.
Aku tidak ingin mendengar sedikit pun kabar berapapun biayanya. An-an. Mulai sekarang aku akan menjagai duniamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun atau apapun menyakitimu sedikit pun. Kenapa sakit sekali? Jangan pergi kamu Erlangga. Paman. Ya ampun. Tadi malam aku dibius, lalu sepertinya aku memaksa Erlangga memperkosanya. Gawat, gawat. Anissa. Apa kamu gila? Itu Erlangga. Hello. Guru, aku baru tahu kemarin Jaka dan An Mingzu bekerja sama menjebakmu. Anda baik-baik saja? Di mana Anda sekarang? Aku akan segera ke sana. Dan Jaka? Oh. Aku tidak apa-apa. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Tapi segera jemput aku dengan mobil ke rumah An Mingzu. Ada hutang, ada yang bayar, sudah waktunya mencari biang kerok ini untuk menuntaskan semuanya. Saya segera sampai. Kabur. Ini anak durhaka. Berani pura-pura bodoh. Kami semua kau permainkan. Begitu dia pulang, aku patahkan kakinya. Wajah keluargaan, sudah dia hinakan. Lengkap semua, sengaja nunggu aku pulang buat rapat pengadilan? Tak tahu malu pulang? Bagaimanapun juga, ini rumahku. Kenapa aku nggak boleh pulang? Bukan seperti mereka yang merebut tempatku. Harusnya punya sadar diri kan? Kalau bukan Mingzu bilang, aku terus kau tipu, kau tak cuma pura-pura bodoh, tapi juga keluyuran melakukan hal yang memalukan, wajah keluargaan, sudah kau hinakan. Lihat sendiri. Kalau aku bilang, ini semua ulah putri kesayanganmu, An Mingzu yang menjebak, percaya? Bukti jelas, kau masih berdalih Mingzu begitu baik, mana mungkin berbuat begini? Tuh kan aku sudah bilang, penjelasan hanya untuk orang yang mau percaya, hatimu sudah miring sampai ke Pasifik, apapun yang aku bilang, kau takkan percaya. Tapi hari ini aku datang bukan untuk berdebat dengan kalian soal hal sepele ini. Aku kesini untuk mengambil kembali milikku. Grup An. Nah, kan sudah ku bilang, penjelasan itu untuk orang yang mau percaya, tapi aku datang hari ini bukan untuk memperdebatkan hal sepele dengan kalian. Aku kesini untuk merebut kembali milikku. Grup An. Kau berbuat aib begini, aku pun tidak langsung mengusirmu dari keluargaan. Aku sudah mempertimbangkan ikatan ayah anak. Kau masih bermimpi punya grup An? Aku belum mati? Ayah, kau memang belum mati, tapi aku menemukan surat wasiat dari kakek. Qian Xing. Surat wasiatnya jelas? Ini dari kakekku yang dititipkan di bank, Brankas. Suruh kubuka setelah umur 20. Surat wasiatnya menyebutkan grup An diwariskan kepada Anissa. Hari ini aku kembali untuk mengambil alih grup An. Tidak mungkin. Ayah, pasti itu bohong. Mana mungkin kakek memberikan grup kepada seorang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Atas dasar apa dia? Xiu Yuan. Gadis ini hilang sejak kecil, tidak ada kontribusi untuk keluarga. Begitu dia kembali, langsung ingin merebut semua milik Mingzu dan mengambilnya. Ini benar-benar tidak adil. Selama bertahun-tahun, aku dan Mingzu padamu dan pada keluarga ini sudah berkorban banyak. Jika kau memberikan grup padanya, hidup ini tidak akan baik-baik saja. Benar-benar ibu macam apa ya, begitu pula anaknya? Dasar kurang ajar, tidak punya sopan santun, mimpi di siang bolong. Apa kalian lupa? Grup An, marga Bai. Hanya aku dan ibuku yang memiliki darah Bai.
Keluarga Bai sudah lama habis. Ibumu juga hampir mati. Kau sudah keterlaluan, kau berani pukul orang, aku. Keluargaan, berani sentuh dia, coba saja. Kamu berani melawan? Kamu berani memukul? Coba kau berani menyentuhnya? Erlangga, kenapa kamu di sini? An, mau pergi begitu saja, kamu lari diam-diam, aku khawatir padamu, jadi aku ikut ke sini. Ada yang ganggu kamu? Kakimu, bukannya kau pincang? Kapan aku bilang padamu kalau aku pincang? Bergaul dengan orang baik, jadi baik Anissa, lihat orang di sekitarmu, mereka semua orang macam apa? Penuh kebohongan, identitas tidak jelas, bagaimana aku bisa tenang menyerahkan grup An padamu? Anissa, kamu hanya diam saja melihat orang luar begitu lancang di rumah ini, apakah masih ada aku sebagai ayahmu? Tenang saja. Kedepannya tidak akan ada grup An, hanya akan ada grup Bai. Paman, aku merasa udara di sini membuatku mual. Ayo kita pergi. Tunggu. Oke. Karena kau bersikeras 3 hari lagi grup An akan mengadakan RUPS tahunan. Saat itu jika kau hadir meyakinkan lebih dari setengah pemegang saham mendukungmu, maka aku akui kualifikasimu. Aku izinkan kau ikut mewarisi grup An. Xiu Yuan, kau gila? Bapak jangan. Sudah putus begitu saja, aku ingin lihat seberapa besar kemampuannya. Aku tidak setuju. 3 hari lagi grup An mengadakan RUPS tahunan. Jika kamu bisa hadir di sana meyakinkan lebih dari setengah pemegang saham untuk mendukungmu, aku akan mengakui kelayakanmu. Aku tidak setuju. Grup An memang milikku. Jika tidak terima kalian bisa menempuh jalur hukum. Jika kalian ngotot tidak mau pergi kalian hanya bisa jadi pegawaiku. P. Anissa, kau tunggu saja, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Paman kakimu ini. Di rumah sakit mana kamu pasang kaki palsu, ya? Teknologinya bagus banget. Seperti asli, jalan juga tidak kelihatan. Sekarang teknologi sudah sangat canggih. An jangan nakal. Aku mau pegang. Kan bukan asli, pegang sekali kenapa sih pelit banget. Sudah, pertanyaanmu selesai. Sekarang giliranku bertanya, kenapa pura-pura bodoh? Lagi, pagi ini kenapa diam saja lalu pergi? Anu, aku bisa jelaskan. Kalau begitu, kau harus jelaskan dengan baik sebenarnya apa yang terjadi An. Kalau aku bilang, pagi ini aku terbangun karena ciumanmu, kamu percaya? Jangan gerak. Kalau aku bilang pagi ini aku terbangun karena ciumanmu, kamu percaya? Jangan gerak. Paman kamu kakimu. Kapan aku bilang langsung padamu? Kakiku palsu. Dan 3 tahun lalu kau selamatkan aku di kaki gunung. Kamu jelas seorang gadis yang pintar dan pemberani. Kenapa? Sekarang mulai malu? Ternyata kamu sudah mengenaliku. Saat itu, kamu berlumuran darah aku kira. Tentu aku ingat kamu. Matamu masih seterang dulu. Hanya saja saat aku menemukanmu, kamu sudah berubah menjadi si bodoh kecil. Kamu tahu betapa aku khawatir padamu? Maaf, aku tidak seharusnya membohongimu, aku hanya takut bertemu orang jahat. Paman, kamu tenang dulu. Anak kecil nakal. Bohong lalu lari diam-diam. Harus menerima hukuman.
setelah semalam, dan sekarang, kamu tak seharusnya memanggilku paman lagi. Halo, Paman. Kamu kapan pulang? Ada apa? Si kecilku kangen aku? Aku punya kejutan besar sekali yang mau kuberitahu. Oh, kabar baik apa? Biar aku tebak. Apakah para pemegang saham dari grup An semuanya sudah ditaklukkan oleh An kita? Bukan, kok. Kalau diucapkan, nggak jadi kejutan lagi. Pokoknya, tunggu kamu pulang, baru bicara. Aduh, kamu ngapain? An. Berapa yang An Mingzu berikan pada kalian? Lepaskan aku. Aku beri 2 kali lipat. Jangan banyak omong. Kami datang hari ini bukan untuk uang. Kami datang untuk ambil nyawamu. Salahkan dirimu sendiri karena tidak tahu diri, kamu terus mengganggu Erlangga, menghalangi jalan orang lain. Bagaimana keluarga Jaka dalam semalam bisa runtuh? Dia yang merencanakan semuanya. Wah, kamu, Erlangga, kamu sembunyikan ini dariku selama ini. Aku selalu mengira kamu seorang yang tak punya rumah yatim piatu. Padahal aku ingin menikahimu. Tidak kusangka lepaskan aku. Cepat, aku akan mencarinya dan menghajarnya. Jangan percaya kata-kata manisnya. Kita tidak akan selamat kalau lepaskan dia. Cepat tutup mulutnya. An Mingzu. Aku tahu kamu di sini. Kenapa? Berani berbuat tapi tidak berani muncul, ya? Atau kamu juga merasa seperti tikus di selokan yang takut cahaya? Kakakku yang baik, meski di ambang kematian, mulutmu masih keras. Sudah mau mati, mulut masih keras. Anissa, kakakku yang baik, setelah berputar-putar, hari ini akhirnya kau ada di tanganku. An Mingzu, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tetap keras kepala, menjerumuskan dirimu sendiri. Ini adalah kejahatan. Kau bilang kau memberiku kesempatan? Kenapa perusahaan An jadi milikmu? Kenapa kau selalu lebih tinggi dariku? Tidak terima. Apa kurangku darimu? Tidak baik, An Mingzu juga sudah bersiap, sihirku gagal lagi. An Mingzu, aku peringatkan kau, jangan macam-macam, berhenti sekarang masih sempat. Kakak, hari ini, aku akan membuatmu mati dengan cara paling menyakitkan. Berhenti. Kau berani menyentuhnya? Aku akan membuatmu menyesal lahir ke dunia ini. Berani kau sentuh dia, aku pasti membuatmu menyesal lahir di dunia ini. Erlangga, ternyata kau sangat peduli padanya. Demi dia kau rela kehilangan nyawamu. Dengarkan aku, An Mingzu, semua yang kau mau, bisa kuberikan. Uang, kekuasaan status, semuanya bisa kuberikan padamu. Kalau aku bilang aku ingin semua yang telah kau perjuangkan selama belasan tahun, kau juga rela. Bisa. Perusahaan atas namaku, saham dan semua aset sekarang bisa kutandatangani dan serahkan padamu. Tidak kusangka, di dalam hatinya aku ternyata begitu penting. Erlangga, demi dia, kau benar-benar mau lakukan apa saja, aku tidak akan biarkan kau berhasil, apa yang tak bisa kudapatkan dia juga tak akan dapat hari ini. Aku akan membuatmu melihatnya dengan matamu sendiri mati di depanmu. Dia sudah lapor polisi. Dia sedang mengulur waktu. Hari ini, karena aku sudah datang, aku tidak berharap pergi hidup-hidup. Tempat ini sudah lama kusiram dengan bensin. Semua yang tak bisa kudapatkan, maka kita semua akan mati bersama.
Lari, sayang. An-An. An-An, jangan takut. Aku segera selamatkan kamu. An-An. Tante. Tante, akhirnya kamu sadar? Aku nggak akan lihat kamu lagi. Maaf, aku terlalu khawatir. Orang-orang yang menyakitimu sudah ditangkap polisi. Mana Erlangga? Tante, kamu sembuh dulu, nanti kita bicara. Bilang, Erlangga pergi mana? Paman bilang, aku nggak boleh cerita kondisi dia, aku harus jaga kamu dulu. Kamu nggak bilang? Aku cari sendiri. Aku bilang, Paman demi menyelamatkanmu. Menghirup terlalu banyak asap pekat, sekarang di ICU. Koma. Demi menyelamatkanmu, aku menghirup terlalu banyak asap. Sekarang di ICU, koma. Kok bisa begini? Kukira yang kualami adalah cobaan hidup dan mati. Ternyata ini cobaan cinta. Kukira ramalanku tak pernah salah. Tapi aku tetap jatuh cinta padamu. Erlangga, aku mohon padamu. Jangan setelah aku mencintaimu, kau tinggalkan aku. Aku sungguh tak bisa tanpamu. Maaf, aku tetap menipumu. Guru bilang, terlalu banyak intip rahasia langit akan kurangi umur. Setelah kita bersama, aku tak berani meramal sembarangan. Karena aku takut kita gak bisa sampai tua bersama. Erlangga, aku belum menikah denganmu. Aku belum bilang langsung padamu, aku juga suka padamu. Kita masih punya banyak hal belum kita lakukan bersama. Cepat bangun, ya? Paman. An-An takut. Jangan tinggalkan An-An. Ya? An-An, jangan nangis. Aku gak akan ninggalin kamu. Tadi aku dengar kau bilang kau mau menikahiku, jangan mengingkar. Akhirnya kau sadar. Baik, ku nikah denganmu, An-An gak akan ingkar. Para hadirin, hari ini kita berkumpul di hadapan Tuhan dan para saksi, untuk Tuan Erlangga dan Nona Anissa mengadakan pernikahan suci. Tuan Erlangga, apakah Anda mau menikahi Anissa sebagai istri? Mulai hari ini, baik dalam miskin atau kaya, susah atau senang, sehat atau sakit, kau akan selalu mencintainya, menjaga dan setia padanya, sampai selama-lamanya. Mau? Nona Anissa, apakah Anda mau menikah dengan Erlangga sebagai istri? Mulai hari ini, dalam miskin atau kaya, susah atau senang, sehat atau sakit, kau akan selalu mencintainya, menjaga dan setia padanya, selamanya. Mau? Tuhan memberkati cinta kalian. Ku nyatakan mulai hari ini kalian resmi suami istri, pengantin pria, sekarang kau boleh mencium pengantin wanitamu.